min la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Baca ayat kursi hadirin, karena kata Nabi siapa yang baca ayat kursi setelah sholat fardu yang 5 waktu, tidak ada yang bisa menghalangi beliau masuk surga kecuali kematian. Artinya beliau meninggal dunia, diizinkan oleh Allah juga membuka pintu surganya Allah. Mari baca ayat kursi bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaih. Mari hadirin kita baca tilawah satu muka, tilawah satu halaman Quran surah Al-A'raf ayat 164 sampai 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauma Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsuqun. 166 siap-siap. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Lanjut ayat 167. Wa idh ta'adzana rabbuka layab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab.
167. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. 168. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dhalika wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. 169. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ. 169. Alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Terakhir, inna la nudhi'u ajral muslihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan. Mudah-mudahan hidup kita istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Enggak lupa mengajak kepada hadirin untuk ayo sama-sama doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di belahan dunia manapun. Ad-du'a yaruddul qada. Doa itu bisa merubah takdir. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada beliau semua, mereka, kita, semua anak cucu keturunan-keturunan kita, seluruh kaum muslimin diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Selamat datang hadirin di Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonolelo, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia.
Ada tamu dari Bogor, Pak Haji Anto, Bu Haji Yayu. Ada tamu dari Purworejo, Bapak Pak Wahyu. Mas juga dari Purworejo. Satu rombongan. Masya Allah. Dari mana lagi hadirin? Kaliwiro ya Mas. Wah, Kaliwiro jauh sekali. Dari mana? Purwokerto. Borokoh. Borokoh mana hadirin? Oh ini belakang, Masya Allah. Sindut belakangnya Borokoh. Hadirin semua mudah-mudahan sehat, sakinah mawaddah warahmah, istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Hari ini kita mau tadabbur Al-Quran surah Al-A'raf ayat 164. Tapi sebelum itu ada hadis Nabi yang mana Nabi pernah bersabda, kata Rasulullah, man syaghalahul Quran, siapa, kata Nabi, man syaghalahul Quran, siapapun orangnya yang disibukkan dengan Al-Quran, Allah akan kabulkan hajatnya sebelum sempat dia meminta. Jadi orang kalau beliau sibuk dengan Quran, ngaji, deres, murojaah, mentadaburi, man syaghalahul Quran, syughul itu artinya sibuk ngurusin Quran. Ya entah itu mengurusi orang-orang yang di balik layar atau orang yang di dalam layar atau siapapun, pokoknya dia hidupnya berusaha sibuk dengan Al-Quran. Man syaghalahul Quran, siapapun orangnya yang sibukkan dirinya dengan interaksi bersama Quran, Allah akan kabulkan hajatnya bahkan sebelum sempat dia meminta. Belum sempat minta, dikabul hajat. Belum sempat berdoa, kabul semua apa yang belum sempat terbesit dalam ucapan-ucapannya. Ada harapan, dimudahkan, dipertemukan sama siapa harus bertemu, dipertemukan dengan circle mana dia harus saling silaturahim. Man syaghalahul Quran, kata Nabi, siapa yang sibuk dengan Quran, Allah kabul hajatnya sebelum sempat dia meminta. Jadi hadirin, kita kalau mau tanpa berdoa, kabul hajat. Tanpa sempat meminta, Allah buat itu terwujud. Caranya ya sibuk sama Al-Quran. Dan mata yang paling bahagia itu siapa? Ternyata ada mata-mata yang paling bahagia. Mata yang paling bahagia itu bukan mata yang bangunnya kesiangan. Mata yang bahagia itu siapa? Mata yang bahagia itu siapa? Mata yang bahagia itu adalah orang yang ketika matanya belum sempat melihat matahari, matanya sudah lebih dulu melihat Al-Quran. Mata yang paling berbahagia itu siapa? Adalah mata yang sudah melihat Al-Quran duluan sebelum melihat matahari. Matahari terbit belum? Belum. Tapi mata kita sudah melihat Al-Quran. Alhamdulillah sudah. Itu mata yang paling bahagia. Man syaghalahul Quran. Kata Nabi, barang siapa yang sibuk dengan Quran, Allah kabulkan hajatnya bahkan sebelum sempat dia meminta. Jadi kalau kita mau sibuk dengan Quran, sibuk ngurus Quran, sibuk ngurus para penghafal Quran, sibukkan diri berinteraksi dengan yang intinya mah tentang Quran aja gitu jemaah. Ya Allah, semoga Engkau jadikan anak cucu keturunan kami semua min ahlul Quran, insyaallah min ahlil Quran. Jemaah boleh berkenan ibu-ibu maju sejenak, itu biar yang di belakang bisa datang merapat, maju sedikit. Biar nggak ada yang di tangga. Yang di tangga biar nggak dingin, bisa di sejadah mbak-mbak yang di tangga. Maju hadirin sebentar. Sambil dibuka, teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, selamat datang juga, selamat bergabung. Video ini kalau dirasa bermanfaat silahkan di-share, karena kata Nabi SAW, mendala alal khair kafa'ilih. Siapapun orangnya kalau dia mensupport kebaikan, siapapun orangnya kalau dia dalaya dulu artinya nge-share, dalaya dulu artinya menunjukkan. Kalau zaman bahasa sosmed sekarang artinya nge-share ya jemaah. Kafa'ilih, maka beliau akan panen pahala seperti orang yang melakukan. Kita nggak perlu repot-repot nyiapin kamera, lighting, live streaming, perkabelan, per-TV-an, internetan, pokoknya kita terima beres, tinggal klik tombol share, itu udah panen pahala luar biasa. Maka ayo bismillah kita cari pahala yang seluar biasa mungkin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Quran surah Al-A'raf ayat 164.
Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Jadi Nabi Musa, para nabi dan nabi-nabi yang terdahulu itu kan tahu ketika kaumnya membangkang mau dapat azab. Lalu ditanya, lima ta'iduna qauma. Loh, udah tahu nih kaum akan diazab, kenapa kok masih dinasehati? Allah muhlikuhum au mu'adzibuhum. Allah yang akan muhlikuhum, hancurkan mereka, binasakan mereka, au mu'adzibuhum, atau Allah yang akan azab mereka dengan azaban syadida, azab yang pedih. Tapi kenapa kok tetap dinasehati? Ada orang beling, ada orang bandel, ada orang ngeyel pol, ada orang yang durhakanya bukan main. Tapi kenapa kok tetap dinasehati? Kenapa nih ada orang beling luar biasa tetap dikasih tahu? Kenapa hadirin? Ternyata Allah jawab lewat capturean ayat ini. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Satu, alasan kenapa kita harus saling menasehati, walaupun orang ini menurut kita mustahil dia mah taubat, tapi kita tetap harus nasihatin dia, karena siapapun punya kesempatan kembali ke Allah, dan siapapun punya kesempatan bertobat di last minute, di umur 60, 61, 62, setelah mungkin 59 tahun berbuat yang kurang pas, yang aneh-aneh. Umur 60, setelah 59 tahun banyak polanya, umur 60 bertobat, bisa. 61 tahun bertobat, bisa. Makanya bahkan para nabi sekalipun tahu ini kaumnya bangkang, kaumnya bermakar, kaumnya malah mau membunuh para nabi, para rasul yang menyampaikan kebaikan. Tapi nabi, rasul tetap nasihati beliau-beliau semua karena tahu hidayah mutlak di tangan Allah, tugasnya hanya menyampaikan. Amar ma'ruf itu sampai kapan? Amar ma'ruf itu sampai kita wafat, hadirin. Jangan putus asa. Loh, kita menganggap kampung ini mustahil. Wah, desa ini mustahil. Wah, mas itu mustahil. Mustahil menurut kita, bagi Allah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak. Bagi manusia nggak mungkin, bagi Allah tidak. Bagi manusia, dia baru akan beriman kalau unta masuk ke lubang jarum pentul sekecil itu. Gimana caranya unta masuk? Kan artinya maksudnya dia mah mustahil beriman. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Umar bin Khattab contohnya. Jamaah kenal Umar bin Khattab? Kenal nggak? Wah, nek kenal ya hidup sezaman sama Umar. Kenal apa tahu? Tahu Umar bin Khattab? Tahu. Siapa Umar bin Khattab? Khalifah kedua dalam Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Siapa lagi beliau? Adalah mertuanya Rasul SAW. Siapa lagi beliau? Beliau sahabat yang paling dicinta, urutan kedua. Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Nabi jawab, Aisyah, istri saya dong, Aisyah. Jawab Rasulullah. Terus sahabat tanya, oh bukan ya Rasulullah, maksud kami bertanya siapa yang engkau cinta itu bukan dari kalangan istrimu, tapi dari kalangan laki-laki atau sahabatmu, siapa yang paling kau cintai Rasulullah? Nabi jawab, abuha, bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Bunda Aisyah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nomor 1. Lalu ditanya lagi yang kedua, ya Rasulullah, terus siapa ya Rasulullah? Umar bin Khattab. Yang kedua, Umar. Sumaman ya Rasulullah, terus yang ketiga siapa yang paling kau cinta? Suma Utsman ibnu Affan. Nabi jawab, yang ketiga yang paling aku cinta dari sahabatku Utsman bin Affan. Terus laki-laki ini dalam riwayat yang keempat, saya nggak berani nanya, takut-takut nama saya disebut paling terakhir. Akhirnya sahabat ini berhenti bertanya. Umar bin Khattab itu dulu setiap pagi mengasah pisau,
Begitu ditanya, Umar, kenapa kamu ngasah pisau? Pisau ini saya pertajam, akan saya pisahkan Muhammad kepala dari badannya. Itu saking bencinya Umar sebelum masuk Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebenci itu, sampai ada perkataan, kalau Umar masuk Islam, nggak mungkin. Seperti tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Artinya Umar bin Khattab tuh di benaknya kaum Quraisy waktu itu mustahil. Umar tuh orangnya keras. Orangnya kalau ayah A nggak bisa nego, sama sekali nggak bisa nego. Jadi menurut waktu itu kebanyakan manusia, kayaknya Umar mustahil masuk Islam. Tapi hidayah mutlak. Milik siapa hidayah? Milik Allah. Hidayah mutlak milik Allah. Nggak ada satupun yang bisa mengetahui siapa yang akan Allah bagi hidayah. Dan ternyata hadirin, Umar Allah pilih dapat hidayah, Umar masuk Islam. Bahkan begitu Umar masuk Islam, setelah sebelumnya dakwah Islam itu sembunyi-sembunyi, terbatas, nggak bisa, kalau bahasa sekarang ya, sembunyi-sembunyi terbatas itu nggak bisa di live streaming, nggak boleh orang umum datang, kajiannya hanya terbatas, tertutup. Begitu Umar bin Khattab masuk, kalau bahasa sekarang mah boleh di live streaming, kajiannya terbuka untuk umum, kajiannya luas aksesnya, itu setelah Umar masuk Islam. Bahkan pas mau hijrah, yang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab ketika berhijrah deklarasi, ya ma'syarul Quraisy, wahai seluruh masyarakat Quraisy, siapa yang istrinya mau jadi janda, siapa yang anaknya mau jadi yatim, siapa yang ayah ibunya mau bersedih karena kehilangan putra atau putrinya, halangi aku di bukit situ karena aku mau berhijrah. Yang lain hijrahnya sembunyi. Umar hijrahnya terang-terangan. Ini the power of ketegasan. Umar sebelum Islam keras, wataknya keras. Begitu masuk Islam, Allah lembutkan hatinya, keras berubah menjadi tegas. Itu Umar bin Khattab. Makanya para nabi nggak bosan ngaji, dakwah, sampaikan aja. Urusan diterima nggak diterima itu nomor kesekian. Yang penting tugas kita watawasau bil haqi watawasau bis sober. Nasihat menasehati, itu aja hadirin. Masalah kita nanti mau diterima mau enggak, itu urusan keberapa? Urusan nanti belakangan. Nomor 1, ridhonya Allah. Nomor 2, memang sesama muslim saling menasehati. Nomor 3, menasehati diri sendiri sebenarnya. Makanya no issue buat para nabi, buat para rasul ketika dakwahnya ditolak, no issue buat beliau. Dakwahnya Musa kepada Fir'aun belum berhasil membuat Fir'aun mukmin muslim, beriman kepada Allah. Tapi pertanyaannya, apakah dakwahnya Musa gagal? Tidak. Kalau kita ngelihat dakwah Musa, Nabi Musa maksudnya kepada Fir'aun, Fir'aunnya nggak mau beriman. Tapi apakah dakwahnya Nabi Musa alaihissalam gagal? Tidak. Kita ngasih tahu orang, tugas kita ngasih tahu. Adapun beliau mau, alhamdulillah. Belum mau ya coba lagi. Kan tugas kita A, B, C, D. Masih ingat nggak A, B, C, D? A, ajak. B, berdoa. C, contohkan. D, dirangkul. A, B, C, D. Tugas kita sama orang yang belum beriman, yang mungkin belum ngaji. A, B, C, D. A apa? Ajak terus-terusan. B, berdoa, jangan lupa. C, contohkan. D, dirangkul, bukan dipukul. Ya kan? Butuh dirangkul, bukan dipukul. Orang hadirin itu harus melihat dirinya suka apa, ya itu yang dia lakukan buat orang. Dirinya nggak suka apa, ya itu yang jangan dia lakukan buat orang. Kalau kita nggak suka dijewer, jangan jewer kuping orang. Kalau kita nggak suka disentil, jangan sentil orang. Kalau kita nggak suka didorong, jangan dorong orang. Kita sukanya diperlakukan baik. Waktu kita belum hijrah itu loh hadirin, kita kan suka diperlakukan baik kan. Akhirnya yang membuat kita hijrah kan karena ada penyampaian-penyampaian yang lembut, nyampe atas pertolongan Allah, wasilah dari Allah, hati kita terbuka, tergugah kan. Kalau kita nyampe begitu, kenapa kita setelah ngaji kita berbuat yang kurang ahsan sama pihak lain? Nah ini jangan.
Jadi ayat ini itu apa? Ayat ini berbicara ta'izuna qauman, tetap menasehati suatu kaum. Intinya ayo saling menasehati. Jangan berhenti menasehati. Kita nggak boleh berhenti saling menasehati, hadirin. Kita harus watawassabil haqqi watawassabil sabr watawassabil haqqi watawassabil marhamah. Kita harus terus saling menasehati, saling ngingetin, saling mencintai, saling menyayangi. Bukti sayang nasihat. Hadirin, orang kalau sudah nggak sayang sama kita, salah satu indikatornya ini. 2 tanda kalau orang itu masih sayang sama kita. Yang pertama, nasihat. Nasihat itu bukti sayang, yakin hadirin. Kalau sampai ada orang dengan kelapangan hati nyampe nasihat itu kepada kita, beliau sayang sama kita. Kalau beliau nggak sayang, masa bodoh. Terserah kita mau jungkir balik kayak, kita mau atraksi kayak apa, kita mau pola kayak gimana, terserah. Saya nggak peduli. Itu orang kalau udah nggak peduli, hadirin. Orang kalau masih sayang tandanya 2. Yang pertama apa tadi? Nasihat. Orang kalau masih sayang tandanya 2. Yang pertama apa tadi? Nasihat. Masih mau ngasih nasihat. Orang kalau sayang, satu lagi, mencegah. Kalau sayang yang kedua apa, hadirin? Mencegah. Jangan. Coba orang tua nggak sayang sama anaknya. Anaknya megang gunting. Dibiarin. Anaknya apalagi usianya 3 tahun, 2 tahun megang gunting, hadirin. 2 tahun megang gunting. Dibiarin apa diambil? Jangan dok. Jangan nang. Jangan mas. Jangan ya dek ya. Diambil guntingnya pelan-pelan. Mau nangis kayak apa juga diambil, hadirin. Karena sayang. Coba kalau udah nggak sayang, terserah dia nanti mau nauzubillah memakai guntingnya untuk bahkan melukai dirinya, terserah. Makanya 2 tanda orang masih sayang sama kita. 1, masih rela memberi nasihat. 2, beliau mau mencegah. Ini jangan ya nak, yang ini jangan ya dok, yang ini jangan ya bang, yang ini jangan ya mas, yang ini jangan ya mbak, kakak yang ini jangan ya kak, yang ini jangan ya teh. Masih sayang berarti, hadirin. Kalau 2 tanda ini nggak ada, boleh jadi kita udah diabaikan. Orang kalau udah mengabaikan, terserah. Kamu mau apa polanya, terserah. Saya udah nggak ada urusan sama jenengan. Wah, itu udah kelar jemaah. Maka salah satu yang dilakukan oleh para nabi, beliau ta'izuna qauma, tetap mau memberi nasihat. Jadi nasihat tanda sayang atau tanda benci? Nasihat tanda sayang. Itu, hadirin. Terus kata Nabi SAW tentang hadis amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika taful iman. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Kalau nggak bisa rubah dengan kekuasaannya tadi udah. Kalau nggak bisa kekuasaan, nggak punya kuasa, nggak punya wewenang, rubah dengan lisan, ceramahlah, tausiahlah, potong-potongin video teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Silakan video-video kami yang di YouTube boleh diklip. Silakan diklip sekenanya, semampunya. Bismillah. Karena hari ini kita bisa juga amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara mengklip, memotong-motong video. Kalau nggak bisa, yang ketiga, rubah dengan hati. Minimal ingkari dengan hati, lalu mendoakan. Wadzalika ataful iman. Kata Rasulullah, itu selemah-lemahnya kondisi iman. Jadi boleh nggak kita ngelihat yang mungkar terus diam? Tidak. Lihat kemungkaran minimal 3 tadi. Itu kata Nabi SAW. Lanjut ayat 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Hadirin tahu nggak? Salah satu yang membuat hidup tenang itu apa? Nah, jawabannya ada di sini. Jawabannya di 165. Salah satu yang membuat hidup kita tenang itu apa? Jawabannya ada di Al-A'raf 165. Alladzina zalamu bi'adzabim ba'isin bima kanu yafsukun. Yang membuat hidup tenang adalah ketika kita tahu orang yang zalim gak akan dibiarkan sama Allah melenggang nikmat tenang hidupnya begitu saja, tidak. Kecuali
alladzina zalamu, orang yang zalim, bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun. Orang yang zalim itu tinggal tunggu tanggal mainnya, cepat atau lambat akan terlihat kehancurannya. Kenapa? Karena Allah berfirman, dan untuk orang-orang yang zalim kami timpahkan kepada mereka siksaan dan azab. Kita dicurangi, mereka playing victim. Lah, gimana sih, kadang-kadang kan lucu kan gitu kan hadirin. Dia yang zalim, dia yang playing victim, dia yang zalim, dia yang berbuat aneh-aneh, dia yang zalim, dia yang mengkoar-koar di luar dengan cerita yang diputar-balikan. Terus kita nggak bisa apa-apa, membela diri nggak bisa, lalu kita nggak bisa untuk memulihkan nama kita. Yang bisa kita lakukan apa? Diam pun Allah nggak tinggal diam. Kalau kita diam, ya itu oke. Tapi Allah nggak tinggal diam. Alladzina zalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun. Allah timpahkan, Allah akan timpahkan kepada orang zalim satu azab, satu siksa yang sangat mengerikan sebab karena perbuatan zalimnya mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tidak menariknya menjadi orang yang zalim. Semoga kita diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Terus poin ke 166. 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Ada orang jadi kera. Oh, itu tuh ternyata sematan-sematan yang menghinakan jemaah. Kenapa kok disebut kera-kera yang hina? Itu sematan-sematan yang menghinakan disebabkan karena mereka sikapnya sombong. Allah larang tapi mereka terabas. Allah buat aturan tapi mereka malah maunya bebas. Padahal dunia ini ya punya ROG. ROG itu rule of the game. Mau gimana pun dunia ini punya ROG hadirin. Nggak boleh dilanggar. Ini halal, ini haram. Halal dipakai, haram dijauhi. Ini boleh, ini nggak boleh. Yang boleh digunakan, yang nggak boleh dihindarkan. Dunia tuh punya rule of the game-nya. Kalau kita polanya itu nggak mengindahkan yang Allah perintahkan, efek buruknya itu ke kita. Racun, misal, ini ada racunnya. Saya tidak tahu ada racunnya, atau saya tahu ada racunnya, tapi kalau sudah terminum masuk melewati kerongkongan, kira-kira berefek atau tidak kepada badan kami? Berefek. Racun itu kita tahu ada racun atau tidak tahu, tetap berefek ke badan. Dosa, kita sadar itu dosa atau tidak sadar, mungkin nggak tahu ilmunya ya, belum tahu ilmunya, tetap hidup kita tuh pasti kena efeknya. Side effect dosa itu nyata. Orang bilang gak apa-apa, kan cuma begini loh. Gak apa-apanya itu nanti pasti bawa efek tuh. Gara-gara dosa A jadi malas sholat malam. Gara-gara dosa B jadi malas untuk sedekah. Gara-gara dosa C jadi malas untuk ngaji Quran. Gara-gara dosa D kakinya terhalang untuk berangkat ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu untuk yang, mohon maaf hadirin, kadang-kadang kita merasa berat, tertawan sama kekeliruan kita di masa lalu. Berangkat ke majelis ilmu tuh nggak mudah loh hadirin. Menghilangkan gengsi. Apalagi subuh-subuh gini. Ini subuh-subuh gini kan kata Nabi yang datang hanya orang beriman. Soalnya kata Nabi kan, sholat yang sulit untuk orang munafik itu dua. Sholatul fajr wal isya. Sholat subuh dan sholat isya. Kenapa kok sulit? Ya subuh dan isya itu cuma yang bisa datang ya orang-orang beriman hadirin. Makanya kenapa subuh seger? Ya karena belum tercampur udaranya sama orang-orang munafik. Karena orang munafik nggak bangun di waktu subuh. Yang bangun di waktu subuh kata Nabi SAW, athqalus salah alal munafiqina salatul fajr wal isya. Dua solat yang paling susah buat orang-orang munafik, dua solat itu kata Nabi, athqalus salah alal munafiqina salatul fajr wal isya.
sholat subuh dan sholat isya. Orang munafik nggak bangun di waktu itu. Udahlah subuh seger, ya belum tercampur, belum terkontaminasi. Belum terkontaminasi sama yang munafik, fasik, zindik. Makanya subuh seger, makanya subuh itu penuh barokah, makanya subuh itu penuh kenikmatan. Subuh. Apalagi ada doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku yang mereka bangun pada waktu paginya. Apa nggak tambah barokah subuh kita? Udah subuh bangun tanda iman, didoakan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah istimewa subuhnya. Dapat doa Nabi soalnya. Ya Allah, barik li ummati, berkahi umatku, fi bukuriha, yang mereka bangun di waktu subuh. Anak kita itu jamaah harus dikondisikan. Kalau kita biarin aja males, sampai gede males jamaah. Emang harus dipaksa. Nah, bangun. Kalau perlu seret, disayang-sayang lelo, sayang-sayang lelo. Nanti mereka terbiasa. Nanti anak kita akan nangis kalau dia sampai, ayah kok aku tadi subuh nggak dibangunin. Nah, udah mulai tuh ada perasaan butuh. Ibu-ibu nggak boleh kasihan sama anaknya. Kasihan lah, bangunnya nanti aja 6:30 loh. Jangan. Kasihan lah, bangunnya nanti aja jam 7 kurang 15. Kan masuk sekolahnya jam 7:30. Ya jangan hadirin. Bangunin hadirin, paksa bangun. Geret bawa ke masjid. Apalagi kalau perempuan oke lah ya. Perempuan bisa sholat di rumah, bisa sholat di masjid. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat untuk perempuan di rumah. Lebih baik lagi dalam kamarnya. Lebih baik lagi dalam mihrab yang ada dalam kamar, dalam rumahnya. Itu kata Nabi. Tapi kan Nabi juga bilang, la tamna'u nisa'akum, jangan kamu larang para perempuan-perempuanmu, ya istrimu, ya anak perempuanmu, ya kakak perempuanmu, ya adik perempuanmu, kalau beliau mau ke masjid. Jadi kalau mereka mau ke masjid, Nabi bersabda, jangan dilarang. Artinya perempuan boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi kalau anak kita laki-laki, lah, bangunin hadirin. Makin cepat mengkondisikan, makin mudah dan enak kita membersamainya. Tapi kalau kebiasaan bangun kesiangan itu terbawa sampai umur di atas 10 tahun, mau memperbaikinya susah. Mumpung anak kita baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, biasain. Subuh ajak. Ya bukan cuma anaknya, bapaknya ya. Ya ikut. Lah ini anaknya suruh, bangun, subuh. Lah bapak, wah repot hadirin. Bapaknya ya, bangun. Itu tentang kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Penghinaan dalam Al-Quran gara-gara mereka mengingkari, sombong. Jadi orang sombong itu dalam Al-Quran disamakan sama apa? Orang sombong disamakan sama apa? Kera yang hina. Kiradatan khasiin. Kalau bahasa populernya kirdun. Kirdun itu artinya monyet. Kiradah itu jamaknya. Jadilah dia kera-kera yang hina atau monyet-monyet yang hina. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa sifat yang tidak menarik. Kita ini punya sifat kalau sifat ini ada di kita, maka hidup kita ini super tidak menarik. Sifatnya itu namanya sombong. Sombong itu kata Nabi 2. Al-kibriya, sombong itu 2. Apa aja sombong itu? Batarul haqq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah yang pertama, sombong itu menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Apakah sombong berkaitan dengan tas yang dipakai, jam yang dikenakan, tunggangan yang ditunggangi, rumah kediaman yang dihuni? Tidak. Sombong bukan berkaitan sama itu semua. Tidak dengan pakaian, jam tangan, tas, kendaraan atau tunggangan, kediaman yang dia tinggali. Tidak. Sombong tuh nggak pernah berkaitan dengan itu. Sombong kata Nabi, kibriya, batarul haq wa ghamtun nas. Orang disebut sombong kalau dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya Rasulullah, saya punya sendal yang bagus, bolehkah dipakai? Boleh.
Ya Rasulullah, kalau saya punya pakaian bagus, bolehkah saya kenakan? Boleh. Artinya Nabi tidak mempersoalkan pakaian, sandal, tunggangan. Kalau dulu sandal, pakaian. Kalau sekarang ya mungkin jam tangan, ada tas, ada perhiasan-perhiasan aksesoris yang menempel, tote bag, handbag. Itu tidak dipersoalkan sama Nabi. Sombong itu bukan itu. Sombong itu kita nolak kebenaran, lalu kita merendahkan orang. Di situ baru kita disebut sombong. Apa itu sombong? Ya dua tadi. Kenapa mereka disebut qiradatan khasiin, kera-kera yang hina? Karena mereka menolak Quran, mereka menolak nasihat kebaikan. Makanya disamakan dengan qiradatan khasiin, kera yang hina. Jadi biar tidak terhindar dari sombong, satu, terimalah kebenaran walaupun kita belum bisa mengamalkan. Dua, jangan sampai merendahkan orang lain, berlatihlah bersikap baik sekalipun sama orang yang ada di bawah kita. Begitu hadirin, supaya terhindar dari sombong mah begitu caranya. Dua cara supaya kita terhindar dari sifat sombong. Yang pertama, terimalah kebenaran dari siapapun disampaikan. Dari lisan dari lisan siapapun kebenaran itu, kalau kebenaran, terima. Walaupun kita belum bisa. Contoh, riba, haram ya, jangan sesuatu riba. Terima aja dulu, walaupun kita belum bisa meninggalkan. Mungkin kita masih terkait dengan riba, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terima dulu. Iya, saya tahu riba haram, saya akan berjuang keras keluar dari jerat-jerat riba. Bismillah, bantu kami ya Allah. Kata Nabi, siapa yang dia berniat membayar hutangnya, Allah tolong. Kan 3 orang kata Nabi yang Allah jamin, Allah beri pertolongan kan untuk beliau. Satu, anak muda yang menikah karena menjaga kehormatan dirinya supaya tidak berbuat zina. Allah tolong mereka. Dua, orang punya hutang, pengen lunas hutang. Allah tolong mereka. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah, para mujahid, Allah tolong mereka. Lalu kembali lagi, dua cara supaya kita tuh terhindar dari sifat sombong. Yang pertama, terimalah kebenaran dari siapapun kebenaran itu disampaikan. Yang kedua, biasakan bersikap respect pada siapapun dan tidak merendahkan kepada orang siapapun beliau. Orang kelihatan sikapnya sama tukang parkir, sama pelayan, sama orang yang ada di bawahnya. Saat dia tahu orang itu nggak bisa memberinya apapun. Kalau kita respect sama orang yang lebih berharta, lebih berkuasa, wajar, karena kita akan dapat sesuatu dari beliau nih. Tapi kalau kita respect sama waiters, makasih ya mbak. Respect sama tukang parkir, bang makasih, mari. Kita respect sama orang yang ada di bawah kita, karyawan kita, itu respect yang hal yang berbeda hadirin. Kita respect sama orang yang jauh lebih muda daripada kita, wah itu hal yang berbeda hadirin. Ghamtun nas, yang namanya sombong itu merendahkan orang, dan kita mudah merendahkan orang yang, mohon maaf, kadang-kadang secara kondisi keuangan atau keilmuan atau kesalihan atau kekuasaan, posisinya ada di bawah kita. Kadang-kadang lebih mudah untuk merendahkan. Maka orang terlihat dari cara beliau respect kepada waiters, tukang parkir, security, atau siapapun yang misalkan ada di bawah kita, kita tetap bisa respect sama beliau. Ini jempol hadirin. Kita tahu kita nggak akan dapat apa-apa dari beliau. Kita tahu kita nggak akan dapat apa-apa dari dia, tapi kita respect sama beliau, sama semuanya, top. Bisa respect kayak gitu. Respect itu artinya menghormati, itu top hadirin. Insya Allah yang kayak gitu terhindar dari kesombongan. Jadi jangan apa-apa dikit-dikit sombong. Wah, WA aku nggak dibalas sombong lah. Nggak ada urusannya apa itu. WA aku, teleponku nggak diangkat, sombong. Mas, sombong banget sih jenengan, telepon saya nggak diangkat. Sombong bukan nggak ngangkat telepon, sombong bukan nggak balas WA. Sombong itu menolak kebenaran. Kita ini harus ngasih alfi uzrin, kasih 1000 uzur. WA saya kenapa nggak dibalas ya? Oh ternyata pasti beliau yang masuk WA banyak. Oh beliau mungkin tenggelam chat saya. Oh atau beliau ganti HP sehingga nomor saya juga nggak ke save. Orang tuh macem-macem loh kondisinya hadirin. Atau HP-nya hilang,
atau apa. Alfi uzrin, kasih 1000 uzur, kasih 1000 alasan. Kalau belum bisa dapat 1000 alasan, jangan terlalu cepat ngejat seseorang. Kalau kita belum bisa ngasih 1000 alasan, kalau kita belum bisa ngasih 1000 alasan untuk sesuatu yang dilakukan saudara kita, jangan gampang ngejudge. Jangan gampang menghakimi. Karena kita nggak tahu kondisi orang macam-macam. Hadirin, di tengah ekonomi yang sedang seperti ini, orang juga macam-macam. Tidak membenarkan yang namanya pencurian dan sejenisnya. Tapi kadang ada seorang ayah bingung, kerjaan lagi terbatas, anaknya butuh susu. Akhirnya dia masuk, mengambil susunya. Susu itu terus kemudian tanpa dia bayar, dia selinapkan di tengah jaketnya, dia keluar ketahuan, dihajar habis-habisan. Satu sisi salah. Ya gimana pun mencuri itu ya salah. Tapi sikap kita yang tidak berdasar main menghakimi secara sepihak, ini ya kurang ahsan juga. Ya dua-duanya salah. Mencuri ya salah. Kita menghakimi tanpa tahu alasannya juga keliru. Maka salinglah berdoa. Kalaulah kita dalam kondisi terbatas, bismillah, upayakan apa yang memang sekarang kita sedang punyai. Kalau memang kita belum mampu, bismillah, banyak berdoa, banyak ikhtiar dulu, semoga nanti Allah berikan kemampuan. Jangan cari jalur pintas, mencuri, bahkan mencuri kates pun saking laparnya ya, kalau bisa jangan. Kalau ahsannya bisa minta. Pohon duren, ayo siapa juragan duren sini hadirin. Ya kalau bisa minta. Tapi kalau udah tahu minta nggak dikasih, berdoa kepada Allah. Kalau memang alhamdulillah rezeki kita nanti membeli. Duren jatuh jangan dihak miliki, karena itu bukan haknya kita. Jangan ada prinsip kalau duren jatuh itu berarti milik yang nemu. Sejak kapan hadirin? Ini ada cerita jemaah, ada cerita seorang tabi'in ya, atau namanya tidak terlintas. Oh, Sabit. Ada seorang namanya Sabit. Beliau lapar luar biasa, melintas ke salah satu kebun apel. Kebun apel itu kemudian dia mendapati ada satu buah apel yang jatuh. Saking laparnya diambillah ini. Kemudian dimakan. Sudah ketelan beberapa gigitan. Tapi ada yang masih digigit sama Sabit. Digigit baru setengah. Terus astagfirullahaladzim, ini kan saya belum izin. Akhirnya beliau mendatangi sebuah gubuk di tengah kebun apel. Terus beliau nanya, Pak, ini punya siapa ya kebun apelnya? Oh, punya orang, rumahnya jauh di sana mas. Kalau jenengan mau ke sana, itu 1 hari 1 malam. Di sebuah desa A. Dulu kan nggak ada motor, nggak ada sepeda, nggak ada mobil. Jenengan nanti ke sana, desa, sebutlah desa A. Di desa A itu cari bapak namanya Bapak Fulan. Beliau pemilik kebun apel ini. Akhirnya beliau jemaah untuk menebus setengah apel yang sudah terlanjur dimakan. Beliau bawa setengah apel yang masih utuh untuk beliau jalan semalam sampai ke rumahnya Bapak A yang dituju, pemilik kebun apel. Sampai di kota A dalam kondisi terengah-rengah, capek, beliau ketuk satu demi satu rumah. Pak, mohon maaf, mau nanya rumah Bapak A yang mana ya? Akhirnya ditunjuk, oh itu, ini Bapak A yang pemilik kebun apel di sebuah desa B. Iya betul, Bapak A itu yang pemilik kebun apel. Diketuk rumahnya, Assalamualaikum. Iya anak muda, mencari siapa Anda? Pak, saya mau jujur, saya masuk ke kebun apel yang jenengan, saking laparnya saya makan setengah apel. Ini setengah apel lagi masih utuh, belum saya makan Pak. Saya mau bertobat kepada Allah, saya minta ikhlasnya Bapak. Kata bapaknya, kamu jalan 1 hari semalaman sampai ke kediaman saya? Iya. Cuma untuk perkara ini? Iya. Saya tidak ikhlas setengah apel itu kamu makan sebelum kamu nikahi putri saya. Putri saya ini buta, putri saya ini tuli, putri saya ini tidak bisa berjalan. Kakinya lumpuh, kata bapak itu gitu.
Tapi anak muda ini begitu agak sedikit shock, iya. Hah? Cuma buat nebus ini saya harus menikahi perempuan yang buta, tuli, lumpuh, bisu juga. Kata beliau, tapi demi satu potong apel yang halal, baik Pak, saya siap menikahi putri Bapak yang bisu, buta, tuli, lumpuh. Nggak apa-apa, yang penting Bapak ikhlaskan setengah apel buat saya. Terus jemaah, dinikahkanlah setelah sholat. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, Fulana bin Fulana. Setelah sholat, bapak ini bilang, "Nak, masuk kamu ke kamar itu, istrimu ada di kamar itu." Begitu dibuka, kaget. Loh, Pak, benar ini putrinya bapak di dalam kamar ini? Benar. Tapi kok saya tidak melihat perempuan yang bisu, buta, tuli, lumpuh ya Pak? Kok saya melihat perempuan yang cantik bisa berbicara karena beliau menyambut saya. "Selamat datang suamiku." Kok dia bisa bicara? Terus kata bapaknya, "Iya wahai anakku, putriku adalah bisu karena tidak pernah berbicara yang keji dan kotor. Putriku tuli karena tidak pernah mendengar gibah. Putriku buta karena tidak pernah matanya menatap yang haram. Putriku lumpuh karena kakinya tidak pernah melangkah ke tempat yang Allah haramkan." Maka yang nyari jelita itu istri saya. "Iya, karena kamu telah jujur jalan sehari semalam untuk mendapatkan keikhlasan keriduan dari setengah buah apel yang kamu makan. Dan itu hadiahnya. Sekarang apelnya menjadi milikmu. Sekarang perabot rumah ini semua menjadi milikmu. Sekarang rumah ini pun menjadi milikmu. Dan sekarang putriku, pemilik rumah ini, menjadi istrimu." Allahu Akbar. Gara-gara setengah potong apel. Ayo yang belum nikah, sini ada nggak yang belum nikah? Yang belum nikah, mudah-mudahan cepat nikah. Ketemu yang solih-solihah. Wah, berarti cari, kalau di sini duren, ini kebun duren kan? Wah, ya jangan diambil jamaah, repot. Wonolelo ini hadirin untuk jamaah dari luar kota terkenal durennya. Duren Wonolelo. Duren Wonolelo ini termasuk yang kalau pas lagi musim, alhamdulillah cukup enak. Kadang-kadang tahu-tahu ada jamaah yang punya duren di belakang ngasih 2 angklung yang bawa pasir semen tuh loh jemaah. Ngasih 2 angklung. Dulu pernah dikasih 2 angklung terus angklung apa angklung? Oh ya angklung, angkong itu loh yang apa? Iya, pokoknya itu jemaah. Ini Ustadz 2 angkong habis sholat subuh syuruk makan duren, wah luar biasa. Tapi sekarang lagi belum musim. Nanti kalau musim kesini lagi jamaah. Wah. Tapi yang nggak ngarep juga ya jamaah. Ayo yang juragan-juragan duren ya tidak ngarep. Tapi nanti kalau masjid bisa beli ya dibeli insya Allah. Lanjut. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan menimpakan azab kepada orang yang Allah akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya azab kepada mereka orang Yahud sampai kiamat. Sesungguhnya Allah maha cepat siksanya dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang. 168. Kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan di antara orang-orang yang salih dan ada yang tidak salih, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi di dunia ini isinya ya sudah Allah kasih tahu. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Kami bagi kamu beberapa golongan ya. Golongan pertama siapa? Golongan pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, minhumus salihun. Golongan pertama golongan orang-orang yang salih. Wa minhum duna dzalik. Ada golongan yang kedua, golongan siapa? Orang yang tidak salih. Jadi memang dunia ini isinya 2, yang salih dan yang tidak salih, yang baik dan yang buruk.
yang jahat dan yang tulus. Yang modus, yang tulus, yang jahat, yang baik, itu emang ada, dihadirkan di hidup kita supaya kita mau belajar. Semua orang kalau baik semua, dari mana belajar sabar? Coba hadirin. Yuk kita harus bersyukur sama orang-orang yang nipu kita tuh. Kadang-kadang ya kita harus bersyukur. Kepada orang yang menipu kita ya kadang-kadang kita harus bersyukur hadirin. Kalau semua orang baik, dari mana kita belajar sabar? Dari mana kita belajar ikhlas, melepas? Allah berfirman, qatta'nahum fil ardi umama. Kami jadikan di dunia ini dua golongan. Golongan yang pertama, minhumus salihuna, yaitu orang salih. Golongan kedua, wa minhum duna dzalik, golongan yang tidak salih. Jadi itu adalah hal yang lumrah. Kita mah dijahatin hadirin. Pokoknya satu, tetap baik itu harus, tapi mengambil pelajaran tidak boleh diabaikan. Orang boleh jahat sama kita, orang boleh mencurangi kita, orang boleh menipu kita, orang boleh ngeblong dan segala bentuk macamnya. Tapi satu, kita tetap baik. Adapun mengabaikan pelajaran yang pernah terjadi, tidak boleh. Jadikan itu pelajaran supaya ke depan kita lebih baik lagi jadi seorang hamba. Jadi berbuat baik kepada semua orang. Hei, kata siapa? Kata Nabi SAW, Nabi ya baik. Tapi Nabi juga sangat tahu kebaikan itu akan lebih powerful di tangan siapa. Makanya ada hadis umum, seperti misalkan berbagi makanan secara umum, tapi kan ada hadis spesifik. La ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita boleh baik sama siapapun, tapi kalau mau lebih baik secara spesifik, itu juga boleh. Termasuk nih hadirin, kalau kita tahu kita mau dagang adalah kejar keuntungan, maka kita akan berpikir untuk banyak hal. Letak yang strategis, ini jalan atau enggak, ya kan? Kan gitu. Orang dagang maunya untung, orang dagang maunya dagangannya laris atau laku. Sekarang kita mau beramal solih, kita kan maunya beramal solih itu pulang ke kita sebagai jariah yang banyak kan? Nah sekarang kalau kita salah orang, repot. Walaupun kebaikan nggak akan pernah kembali kecuali ya kepada pemiliknya. Tapi kan kalau bisa kita berbuat baik kepada orang yang dengan tenaga itu dia pakai sholat, ibadah, baca Quran, azan, itu kan malah lebih baik daripada dia kita fasilitasi malah berbuat aneh-aneh, malah judi lagi, mabok lagi, tidur lagi dan segala macamnya. Itu kan repot hadirin. Jadi kita ini juga harus berpikir kepada siapa wakaf, infak, sodako, dan zakat kita akan berkembang begitu signifikan. Ibarat invest, orang akan berinvest yang return-nya, ROI, return of investment-nya menguntungkan buat dia. Kalau kita invest tapi misal ada sesuatu yang kurang ahsan, kurang juga di kita. Sama, jariah juga begitu hadirin. Ini jariah buat saya, akan kepake atau tidak, itu adalah pilihan yang mesti dipertimbangkan. Karena kita mau jariah kita berkepanjangan. Kata Nabi, amal jariah itu adalah amal di mana besok kita meninggal, dia tetap ngalir. Sebagaimana kata Nabi, kalau meninggal anak Adam, terputus semua amal kecuali 3. Kita meninggal nih, terputus semua amal kita kecuali 3. Apa aja itu 3? 3 amal yang tidak pernah terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmun yantafa'u bih, ilmu manfaat yang terus tersebar luas. Makanya kita nge-share atau mengklip potongan video dan seterusnya lalu sebarkan seluas mungkin. Itu jariah buat kita sebenarnya. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. 3 ini besok harta kita. Yang di rekening milik ahli waris, kediaman ditinggali ahli waris. Ya kadang kalau ahli waris kita ternyata rezekinya di luar kota, rumah kita dijual. Mobil kita ternyata udah usang menurut ahli waris kita, mobil kita dijual, ganti yang lebih baru, yang teknologinya lebih mutakhir, yang bisa parkir sendiri, yang bisa tanpa supir, yang A, yang B, yang C. Amal jariah kita itu apa hadirin? 3. Kita meninggal udah nggak bisa sholat, kita meninggal udah nggak bisa puasa, ya kan? Tinggal 3, sedekah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan. Invest banyak-banyak di 3 poin ini, karena 3 poin ini yang akan kita bawa pulang nanti.
Kita tidak bawa pulang gelar, kita tidak bawa pulang harta semata, yang kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah, itu yang semuanya nanti akan kita bawa pulang. Semoga kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir, jadi dunia ini isinya ujian, ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa? Supaya kita tahu mana yang benar, ya kan? Kenapa ada ujian? Lah ujian aja isinya A, B, C, D, pilihan ganda. Yang benar berapa? 1. Yang salah berapa? 3. A, B, C, D, ya kan? Yang benar jawabannya berapa? Cuma 1. Sisanya pasti salah. Kenapa kok harus ada seperti itu? Supaya kita belajar. Kenapa ada yang baik, ada yang buruk? Kenapa nggak semuanya baik? Lah ini jawabannya. Kenapa ada yang baik, ada yang buruk? Kenapa nggak Allah buat semuanya baik aja? Lah ini jawabannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini ya lucu jemaah, kalau semuanya baik ya di mana kita berlomba dalam kebaikannya? Kita kalau nggak pernah dijahati, dari mana kita belajar sabarnya? Kita kalau nggak pernah kehilangan, dari mana kita belajar syukur? Kehilangan supaya bisa mensyukuri. Kehilangan supaya belajar ikhlas melepas. Kehilangan supaya kita belajar menghargai apa yang masih dimiliki. Dari mana kita mendapatkan sesuatu yang gemilang setelah banyak melewati kehilangan demi kehilangan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya Allah berfirman, aku jadikan 2 bagian. Qatta'nahum fil ardi umama. Bagian pertama, golongan orang-orang yang minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Golongan orang salih ada, golongan orang salah, golongan orang yang kurang salih ada. Tujuannya berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Lah kan nggak lucu? Lah sekarang kalau semuanya kaya raya, lah sedekah kita siapa yang mau nerima? Ya toh? Mau sedekah bingung. Nah kalau misalkan kita semuanya misalkan sedang terbatas, ya kita juga bingung jamaah. Allah buat, alhamdulillah nih, ada yang solih, ada yang kurang solih, supaya jadi lomba dalam kebaikan, memisahkan kebenaran dengan kebatilan. Allah buat, ada yang alhamdulillah lah rezekinya lebih, ada yang lebih aja, ada yang lebih banget, ada yang alhamdulillah cukup. Tapi kalau kurang tidak. Karenanya Allah berfirman, ada pagi, ada sore, ya kan? Ada siang, ada malam. Ada bahagia, ada sedih. Begitu Allah berfirman, huwa aghna wa aqna. Ada kaya, ada tidak pernah Allah bilang dalam Quran miskin. Huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang mengkayakan dan mencukupkan. Quran surah An-Najm. Siang, malam, bahagia, sedih, kaya, cukup, nggak pernah miskin. Jadi sebenarnya kita bukannya miskin, kita cukup. Kita cukup. Ini POV mental jemaah. Mental orang-orang yang merasa cukup adalah mental orang-orang yang dia faham dan sadar betul Allahnya maha kaya, mencukupkan dia dari segala arah. Itu hadirin. Lanjut 169. Bismillah kita lanjut. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Nih jamaah. Dunia Allah sifati hadzal adna. Dunia itu adna. Adna itu artinya rendah, remeh. Kita akan tahu seberapa rendahnya dunia dan tidak berharganya dunia ketika kita sakit, udah di ICU bunyi nit. Apalagi orang udah sakaratul maut udah tawarin, Pak 1 miliar nggih? Tawarin uang sama orang yang sakaratul maut. Pak, nih Pak 2 miliar. Ayo Pak 2 miliar. Tanya, apakah dia masih bernafsu dengan uang 2 miliar? Udah mikir malaikat maut depan mata jemaah. Yang 2 miliar yang nunggu. Wah, yang nunggu iya, ya buat saya aja sini. Tapi kalau orang yang udah mau mati, apa masih kepikiran? Dunia itu hadzal adna, rendah. Bahkan Nabi pernah bilang, perumpamaan. Ini kalau perumpamaan Rasulullah begini.
Rasulullah satu ketika jalan sama para sahabat. Perumpamaan dunia. Ini perumpamaan dunia di mata Rasulullah SAW. Nabi pernah jalan sama para sahabat. Menemui bangkai kambing yang telinganya tuh cacat. Terus Nabi bilang, wahai sahabat-sahabatku, kalau kambing ini masih hidup, wahai sahabat-sahabatku, kalau kambing ini untuk kalian, kalian mau nggak? Wahai Rasulullah, kalau kambing ini masih hidup saja, kami mikir-mikir karena telinganya cacat. Apalagi sekarang dia sudah menjadi bangkai. Tentu kami nggak mau ya Rasulullah. Siapa yang mau mengambil bangkai kambing yang telinganya cacat ini? Terus kata Nabi apa? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dunia yang kalian kejar itu lebih hina dari bangkai kambing yang telinganya cacat ini. Jadi kita ngejar selama ini tuh ternyata, oh begitu doang. Apa yang kita kejar selama ini hadirin? Kalau kita kejar dunia, nggak ada habisnya jemaah. Yang lebih kaya masih banyak. Di atas langit masih ada langit. Yang kita kejar akhirat. Dengan semua yang kita kejar, yang kita, oh habis baterainya, alhamdulillah. Yang kita kejar akhirat dengan semua cita-citanya, surga Firdaus. Itu yang kita kejarkan. Tapi bukan berarti juga setelah ini jamaah nggak mau kerja. Kata Ustadz Irfan, ngejar akhirat, wah wes aku sholat wae rosah kerja. Wah ya ini PR hadirin. Kejar dunia. Siapa bilang dunia nggak penting? Kata siapa? Dunia ngapain dikejar? Orang nggak dibawa mati. Kata siapa? Dunia itu dibawa mati hadirin. Dunia ini penting, muhim jiddan. Dunia ini pentingnya pol hadirin. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwasanya dunia ini adalah menentukan, bahwa dunia ini menentukan kedudukan kita besok di akhirat. Siapa bilang dunia nggak penting? Dunia penting. Siapa bilang terus kita setelah dengar kajian tadi, saya nggak mau kerja, pokoknya sholat aja. Ya nggak begitu juga cara kita menyikapinya. Dunia bagaimanapun penting karena disinilah kita menentukan kedudukan kita di akhirat. Bawa dunia itu, gimana cara bawanya? Harta, wakafkan, sedekahkan, infakkan. Jabatan, kekuasaan, tanda tangani yang baik. Loh, hadirin, Anda ini yang para pejabat, surga Anda di ujung tanda tangan Anda, di ujung pena Anda itu. Anda surganya di situ. Kalau sholat mah mukmin muslim semuanya wajib. Puasa Ramadan mah mukmin muslim semuanya wajib. Kalau pejabat, surga Anda di ujung pena, tanda tanganlah yang baik, program yang baik, project yang baik. Orang kaya, jemaah, Anda yang alhamdulillah miliaran tabungannya, ya memang Allah titipkan surga Anda tuh di harta itu. Jadilah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, jadilah yang perempuan para bisnismen online shop ini yang kadang, sis panjangin ya daftarnya, tahu-tahu 1000 sold out, 10.000 PC sold out, 1 juta PC sold out sekian bulan. Hadirin, surga Anda jadilah Bunda Khadijah. Bunda Khadijah fasilitasi dakwah Nabi, mensupport dakwah Nabi, mensupport orang-orang yang dibutuhkan, mensupport para ahlul ilmi, ahlus sufah yang ngaji, disupport. Itu surga Anda. Ayo yang berilmu, nih santri-santri yang anaknya pulang dari pondok, ayo bawa ke sini jamaah. Ngapain? Surganya anak santri ya dengan ilmunya, nyampaikan, bertablik, bertausiah, berceramah, tablik akbar, kajian, majelis taklim, itu. Ayo jenengan-jenengan yang luang waktunya, tenaganya ada, skillnya ada, masuk surga lewat mana? Lewat fotografer, bisa fotokan yang terbaik. Videografer, video sinematik yang terbaik. Tampilkan yang terbaik hadirin. Untuk agama Allah masa kita mau biasa-biasa aja. Lawang untuk konser, itu luar biasa persiapannya. Dari 7 hari sebelumnya, panggungnya, lightingnya, semuanya, penginapan sold out. Hotel-hotel sold out. Ada event perhelatan, ada yang tiket konsernya 20 juta, tiket nonton konser 30 juta, dibeli. Ada yang sampai terbang ke California untuk nonton Justin Bieber. Wah, untuk nonton itu aja rela untuk bayar kayak gimana hadirin. Padahal, ya Allah, itu dunia dan entertainnya.
Ini apalagi kita hadirin, kita mau ngejar surga masa kita biasa-biasa aja. Mau ngejar surga masa kita nggak sungguh-sungguh, mau ngejar surga masa kita biasa-biasa. Ayo maksimal, ngejar surga ini maksimal. Umur kita terbatas, amalan kita harus amalan-amalan cerdas. Terakhir, dan orang-orang yang berpegang teguh. Oh iya, tadi belum selesai ya, baru pertengahan. Dunia itu rendah, dan seterusnya, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Taurat serta melaksanakan sholat diberi pahala, sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang salih. Nah, pahala kita tuh nggak hilang, orang nggak tahu terima kasih, tetap aja pahala kita nggak walaupun orang itu nggak tahu terima kasih setelah kita buat baik sama dia, pahala kita tuh nggak hilang. Allah berfirman, Inna la nudhi'u ajral muslihin. Allah nggak akan menghilangkan pahala orang yang berbuat baik. Baik tetap, sekalipun mereka curang, culas, khianat, jahat, baiknya kita harus tetap. Adapun cerdas untuk tidak mengulang kesalahan yang sama harus. Sudah tahu pernah terperosok di jurang itu, pelakunya yaitu, orangnya yaitu, maka cerdas ambil pelajaran harus. Tapi baik tetap baik. Tapi tidak terperosok kali kedua harus. Bedakan waspada dengan baik sangka, beda. Mohon maaf, bedakan waspada dengan buruk sangka, itu dua hal yang beda. Buruk sangka, hal bab tersendiri. Waspada adalah keharusan kita jaga diri. Waspada itu harus. Saya akan baik, tapi saya harus waspada karena tidak semua orang sebaik yang dikira. Makanya konten kemarin, kelemahan orang baik itu dua. Masih ingat nggak konten kemarin? Terakhirnya jadi terakhir. Kelemahan orang baik itu dua. Satu, dia menganggap semua orang sebaik dirinya. Yang kedua, orang baik itu kadang nggak enakan. Orang nggak enakan ketemu sama orang yang nggak punya pikiran. Orang nggak enakan ketemu sama orang yang nggak tahu diri, ya kan? Berarti nggak boleh jadi baik. Oh, bukan begitu maksudnya. Tetap baik, tapi waspada harus. Harus jadi baik, tapi jangan sampai rela untuk kebaikannya itu malah jadi petaka untuk dirinya. Nggak ada sih kebaikan jadi petaka. Tapi maksudnya jangan sampai kebaikan itu membawa kita untuk terperosok. Pokoknya jangan sampai keperosok 2 kali lah. Dicurangi 2 kali, dicurangi 3 kali. Ini kan namanya kita nggak belajar dari kejadian-kejadian yang sebelum-sebelumnya. Jadi baik tetap, baik harus, waspada adalah bagian kita memberi perisai atau boundaries kepada pihak-pihak agar dia tidak berbuat zalim kepada diri kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah, terima kasih banyak. Hadirin, nanti habis ini makan, sarapan. Habis sarapan nanti ada hadiah dari masjid yang boleh dibawa pulang. Hadirin mohon doanya. Ini kami sedang ikhtiar membangun gedung 4 lantai. Alhamdulillah SD kita pendaftarnya sudah kurang lebih total semua jamaah ya sekitar 103 orang. Nanti total dari angkatan pertama 12 orang, kedua 25 orang, ketiga 30 orang, angkatan keempat tahun ini yang nanti total jumlahnya sekitar 103 orang. Itu kelasnya sudah penuh yang lama. Maka kita bangun gedung yang baru untuk memfasilitasi para penghafal Quran. Hadirin, hari Jumat. Ini hari Jumat apa hari apa ya? Oh, Jumat kan? Hari Jumat hari mulia. Ini ada QRIS di sebelah sini. Bener kan? Ya. QRIS-nya sebelah sini. Hadirin kalau mau ikut andil bisa scan QRIS sebelah sini atau bisa langsung ke Bank Muamalat 5090019666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Juga informasi terbuka PAUD, TK, KBTK, SD, S1. S1-nya khusus laki-laki, PAUD, KBTK, laki-laki dan perempuan. Yang S1-nya sementara S1 Pendidikan Agama Islam atau STDI di Rasad Islamiyah, Sekolah Tinggi di Rasad Islamiyah. Hadirin nanti bisa info ke 0812 1025. Konfirmasi transfer juga tadi ke 0812 1025. Dan izin menginfokan kurban sudah 5 sapi dan 9 kambing. Hadirin kalau mau berkurban di Masjid Maf juga sangat boleh. Hubungi nomor yang tadi juga 0812 1025. Hanya 10 angka.
Nomor cantik hanya 10 angka, gampang dihafal, gampang disebut. 0812 1025. Kalau TK 0813 1025. Jadi yang masjid 0812 1025, yang TK PAUD 0813 1025. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita ditakdir Allah takdir yang baik, dimuliakan kemuliaan terbaik. Ya Allah, takdirkan untuk kami takdir yang baik. Ya Allah, bahagiakan kami dengan kebahagiaan terbaik. Ya Allah, berikan kepada kami kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadikan kami hamba-Mu yang pantas dirindu syurga. Masukkan kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Jadikan kami keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Anak turun kami salih salihah. Kau takdirkan kami bisa wukuf di padang Arafah. Engkau undang kami sering-sering sujud di depan Ka'bah. Engkau jadikan Madinah sebagai tempat wafatnya kami. Wafatkan juga kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin silahkan berdoa sesuai hajat 20 detik, kami silahkan. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Ya Allah, wafatkan kami di tanah Madinah atau tanah Makkah. Wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam buat keluarga di rumah hadirin. Terima kasih banyak. More info bisa WA ke nomor tadi ya, 0812 1025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.